Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan bahas pembahasan yang baru mengenai masalah muamalah. Di mana pembahasan sebelumnya banyak kita bahas ya, sudah kita lalui pembahasan humus, pembahasan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Dan itu berhubungan dengan mal atau harta. Dan sekarang kita khususnya berhubungan juga dengan harta muslimin yang dikaitkan juga dengan muamalah. Dalam masalah ini muamalat atau muamalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini yang dipantau oleh syar'i itu secara umum dibagi menjadi dua, ya kan? Dalam masalah ini ada muamalah yang halal dan ada muamalah yang haram. Tentunya di antara dua hal ini, antara muamalah haram dan muamalah halal, itu ada konsekuensinya. Misalnya muamalah haram itu ada yang haram secara taklifi, artinya taklifi itu maksudnya apa? Haram secara dimana orang itu dapat dosa ya, dan yang bermakna haram secara wad'i, artinya apa? Batil atau batal muamalahnya. Batal muamalah di situ menyebabkan apa? Bahwa nakal wa intikal atau perpindahan daripada barang tersebut atau perpindahan daripada uang dan barang tersebut itu tidak sah. Artinya seseorang ketika dihukumi sebagai batil muamalahnya dari perbuatan yang haram, dari muamalah yang haram, maka tidak boleh digunakan, misalnya uangnya tidak boleh digunakan dan barangnya pun tidak digunakan karena batil. Jadi di dalam masalah ini bukan hanya membahas mengenai masalah dosa ini hukum taklifi, tapi membahas mengenai masalah apakah dengan muamalah tersebut batil atau tidak sah ataupun sah. Adapun mengenai masalah muamalah jaiz atau masalah yang halal, ada muamalah yang dimana diperbolehkan dan juga sahih di dalam masalah ini, dan juga sahih ya, dan juga bisa dalam masalah ini tidak terkena dosa. Bahkan bisa dalam beberapa hal itu bisa mendapatkan thawab atau mendapatkan pahala dalam masalah ini. Jadi muamalah itu ada dua, ada muamalah yang haram secara umum dan juga ada muamalah yang jaiz atau muamalah yang halal dalam masalah ini. Dan pembahasan kita kali ini insya Allah kita akan membahas khususnya mengenai masalah muamalah najis. Karena muamalah yang haram itu ada 4 bagian yang akan kita bahas secara umum insya Allah dalam pertemuan ini dan juga pertemuan kemudian. Ini 4 bagian untuk muamalah yang haram di dalam masalah ini. Pertama adalah muamalah barang-barang najis. Yang kedua adalah muamalah sesuatu yang dimana untuk digunakan, penggunaannya untuk digunakan hal-hal yang haram, ya kan, untuk digunakan hal-hal yang haram, berbeda dengan yang najis. Yang najis itu barangnya najis, yang ini ada barangnya tidak najis tapi digunakan untuk hal-hal yang haram. Yang ketiga adalah muamalah sesuatu yang dimana manfaat halalnya itu tidak tidak diperhatikan atau tidak ada dalam masalah ini, atau akal tidak melihatnya ada manfaatnya di dalam masalahnya, tidak ada manfaat. Yang selanjutnya adalah muamalah pada amal atau perbuatan atau pekerjaan tertentu, untuk perbuatan atau pekerjaan tertentu yang haram. Jadi 4 jenis, ada muamalah dalam barang-barang yang najis, yang kedua adalah muamalah pada sesuatu yang dimana sesuatu itu digunakan untuk perbuatan yang haram atau hal-hal yang haram. Yang ketiga adalah muamalah sesuatu yang dimana manfaat halalnya tidak ada, secara ukalaiyah atau orang berakal tidak melihat ada manfaatnya. Yang selanjutnya adalah muamalah pada pekerjaan atau amal yang diharamkan ini. Jadi 4 hal ini yang akan kita bahas tentunya sebelum menginjak kepada muamalah yang dihalalkan di dalam masalah ini yang jumlahnya banyak, muamalah yang dihalalkan. 4 hal ini insya Allah kita akan menginjak pada pembahasan yang pertama adalah muamalah barang-barang yang najis. Seperti yang kita ketahui bahwa najis itu seperti misalnya kotoran, mayit, ya, darah misalnya, ataupun misalnya khamr yang cairan,
ataupun misalnya minuman-minuman ya yang menyebabkan mabuk, ataupun misalnya barang alkohol untuk yang mabuk tentunya, ataupun misalnya bir, ataupun misalnya barang-barang yang lain yang jelas-jelas ibaratnya babi misalnya. Nah, itu pun masuk dalam wilayah najis di sini. Dan tentunya dalam wilayah muamalah yang najis ini secara umum itu hukumnya haram dan batil. Artinya batil tersebut adalah muamalahnya tidak disahkan oleh pihak syar'i. Artinya tidak sama sekali, tidak seperti halnya tidak ada muamalah. Jadi ketika sudah istilahnya uang thaman dan muthmannya atau uang dan barangnya itu harus dikembalikan lagi. Karena apa? Karena batil dalam masalah ini. Dan masalahnya kita bahas satu persatu secara singkat tentunya, karena ini hanya sekedar pembahasan misal saja yang sepertinya teman-teman pun sudah banyak mengetahui dari dalam masalah ini. Tapi ada beberapa hal yang mungkin penggunaannya atau hal-hal yang ada tambahan dalam penjelasan syar'i di dalam masalah ini. Yang pertama adalah jual beli mayit. Jual beli mayit di sini adalah hewan mayit, artinya yang tidak disembelih secara syar'i, ataupun misalnya karena mati begitu saja. Misalnya ada kambing mati begitu saja, itu disebut mayit tentunya, bukan disembelih secara syar'i. Itu kalau dijual beli untuk dimakan, maka itu haram hukumnya, artinya dosa kalau dikerjakan dan juga batil hukumnya. Tetapi kalau digunakan untuk hal-hal lain selain daripada makan, misalnya untuk hal-hal ibaratnya selain daripada makan, misalnya untuk obat-obat selain daripada dimakan, misalnya obat oles, misalnya minyaknya atau apanya, obat oles dan segala macam, walaupun itu dari najis daripada barang mayit, tetapi itu ada penggunaan yang halalnya, maka itu boleh untuk dijual beli. Artinya boleh untuk diperjualbelikan dalam masalah ini dan sah hukumnya untuk dijual belikan. Misalnya ada beberapa hewan yang dimana ada bagian-bagian tertentu untuk obat oles, obat pijit atau obat apa, walaupun dari mayit walaupun najis ini, ya kan, tidak menjadi masalah, tetapi itu bisa digunakan ini dan itu dibolehkan dan sah hukumnya. Tapi kalau untuk dibelikan atau dijual belikan untuk dimakan mayit tersebut, maka itu haram hukumnya dan batil hukumnya. Batil artinya tidak sah muamalah tersebut. Yang kedua adalah masalah darah. Darah pun demikian halnya, seperti masalah mayit. Misalnya darah atau bangkai, ya, mayit itu bangkai. Darah itu juga sama, kalau digunakan untuk dijual beli untuk dimakan dan diminum, naudzubillah min dzalik, tidak ada manusia memakan darah kecuali mungkin orang yang orang yang kelainan, itu haram hukumnya dan juga batil hukumnya. Tetapi kalau misalnya darahnya diperjualbelikan untuk donor darah, darahnya diperjualbelikan untuk masalah manfaat yang halal yang lainnya, maka itu tidak dipermasalahkan dan sah hukumnya dan sahih muamalahnya, gitu. Yang ketiga adalah khamar. Khamar di sini adalah khamar di sini jelas najis, ya, terkena najis, dan juga ini haram hukumnya dan juga batil hukumnya jual beli khamar dalam masalah ini. Bahkan mutlak sesuatu cairan yang bisa memabukkan itu pun haram hukumnya dan batil hukumnya di dalam masalah ini. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas beberapa misal lain mengenai masalah muamalat najis dalam masalah ini yang akan kita bahas selanjutnya di dalam pertemuan dan kesempatan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.